sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT menaungi nikmat hidayah taufiknya. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, melanjutkan daripada kajian kemarin, itu hadis terakhir dari kitab atau bab niat, hadis ke-13. Kemarin sudah kita bahas daripada sebagian kecil daripada manaqib sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kecil, beliau termasuk sahabat yang ini umurnya masih kecil di masa Rasulullah SAW, tapi luar biasa peranannya di dalam menyampaikan Islam. Kemarin sudah kita sebutkan perang yang mulai beliau ikuti itu perang kontak apa namanya, perang kontak baru pacak melok. Dari perang Badar belum diizin dengan kecil, umurnya masih kecil. Sampai di perang kontak beliau baru berumur 15 tahun. Dari situ baru mulai diizinkan. Dan setelah itu beliau tidak pernah absen daripada peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ini kita bahas beliau termasuk orang yang termasuk ulama sahabat, walaupun kecil, ulama sahabat, dan awal-awal yang berpikiran. Kemarin disebutkan cerita dulu ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung berpikiran nyari sahabat-sahabat yang sepuh. Sekiranya ilmu-ilmu yang ada sama mereka jangan sampai dari ulet. Jadi langsung ngajak sampai di kalau bahasa kita diuyok oleh yang sebaya sama beliau. Macam kalau tua yang bahasa ini, kaitlah, apa namanya, siapa kau? Masih muda. Kawan-kawan sebaya beliau yang mungkin belum terpikir. Sebagian dari mereka belum terpikir itu. Tapi beliau sudah sama, dan itu juga berkat daripada doa-doa Rasulullah SAW kepada beliau. Makanya ilmu kalau beliau termasuk ulama sahabat, muftinya, zuhaduh. Kemarin kita bahas zuhudnya beliau termasuk pembesar sahabat yang memiliki kezuhudan yang tinggi. Dan di garis bawahi kemarin di garis bawahi perihal zuhud. Zuhud itu tidak harus sebagaimana sebagian mengabarkan harus rusuh, harus nunduk bongkok, baju bogu, apa segala macam, apalagi tampilan. Tidak. Walaupun naiknya Mercedes, pacak dia termasuk zuhud. Ngapa? Karena zuhud itu di hati. Zuhud itu di hati. Pernah saya mau nyatok ada orang dia nak kepengen tadi, mungkin apa belum ngerti, jadi di ini pakai tongkat, saya nama dicopoknya takliman, sebagai taklim, sebagai ngajarkan bahwasanya zuhud bukan di apa bahasanya, gerakan badan, tapi zuhud itu di hati. Ketika kita tidak menaruh dunia itu di hati, berarti itu zuhud. Kemarin diterjemahkan dengan sedikit ceritanya anaknya Syekh Baru bin Salim, Abi Husain bin Salim.
Habib Husain bin Syarif Salim itu dunia ngetik beliau, dunia ngetik beliau. Jadi urusan sampai rajo, rajo di zaman beliau datang ke beliau. Rajo zaman dulu bukan kayak sekarang. Sekarang dulu kita julang ini kalau zaman dulu sampai yang mereka bergaul sama ulama, belajar sama ulama. Jadi urusan melok ke zuhud juga dia kacau tadi. Sampai datang ke ini Sayyidina Husain, Habib Husain. Wahai Habib, anak segala kerajaan ini, minta tolong aku antum tulah atau siapa yang antum pandang cocok untuk megang keadaan. Dijawab oleh beliau, anak ditawari macam ini, buat keledaian, tidak sudi. Keledai bukan anak buah, bukan pembantu. Keledai tidak sudi yang juga. Urusan ini itu ada zaman dulu, mama cerita ya. Kalau sekarang nih malah tahun-tahun ini mulai jadi ditolak mentah-mentah oleh beliau. Marah dunia marah. Patokan zuhudnya tadi di mana? Ketika ucapan beliau ada yang ngatakan katanya zuhud, tapi hal itu bergelimpangan atau kebun atau ketenangan kudo sih kok yang gelap, bukan kudo yang buat dasarnya non ulang ini kudo pilihan ada ketenangan macam-macam, macam-macam beliau punya. Tapi ucapan beliau yang menunjukkan zuhud tadi apa? Kalau seluruh yang ada sama hilang dalam sekejap, tidak tergerak dia jalan sedikit pun, raso macam hilang. Kita bayanglah dewe, itu 100.000 pulang balik lagi, ini galau, segala apa yang dimiliki beliau kalau hilang tidak ngapu tadi dunia ini tidak dia ada sebagian ulama Allahumma ja'alid dunya fi aidina atau fi juyubina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami atau di kantong kami, jangan di hati kami. Kalau di hati dipikir terus, tidak tahu nak dibilang ke masjid Maya melok terus. Itu kalau dunianya dia di hati, tapi kalau dunianya di tangan apa di kantong sudah ada tempat mikir ini ada. Ketika ada kegiatan lain sudah dunia tinggal. Itu patokan daripada dunia itu di hati atau tidak. Kan mereka. Itu. Dan walaupun kita kadang-kadang nyaksikan sebagian guru gitu lebih fasilitasnya segala macam itu Allah yang menggerakkan mereka. Ada yang berkhidmat ini, ada yang nyiap itu. Allah menyiapkan karena usaha mereka itu merupakan keutamaan ilmu dan kesolehan. Itu Allah jadikan yang lain melok bantu. Mereka juga usahanya baca dikata ke berpuluh tahun ngabis ke umurnya untuk mikir uang, untuk berkhidmat, untuk mendidik, untuk meneruskan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dia habiskan umurnya untuk itu. Ya otomatis Allah Subhanahu Wa Taala bayar sebelum akhirat dengan itu berangkat yang ada yang merupakan dunia yang menjadi penyupport pendukung daripada kegiatan-kegiatan mereka dan perjuangan mereka. Walhasil zuhud jadi zuhud nyambung daripada pembahasan kita yang kemarin. Beliau sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu termasuk yang tidak melo-melo urusan kejadian-kejadian yang terjadi di masa
di masa beliau daripada ada fitnah, ada pertikaian antara sahabat pun beliau tidak melok, dan beliau lebih menyibukkan diri dengan haji sama umrah. Uli'a bil haji ayam fitnah. Beliau menyibukkan urusan haji, urusan umrah. Wa kana min alamin nas bil manasik, dan beliau termasuk orang yang paling ngerti urusan manasik haji. Disebutkan oleh ulama bahwasanya beliau itu haji 60 kali. 60 kali haji. Jadi artinya bisa dikatakan setiap tahun beliau itu tetap haji, tak libur. Umroh dikatakan di sini 1000 kali umroh, atau setahun berapa kali dah. Beliau tinggalnya di Taif. Ada berapa? Ya semua Lembang Batu Rajo mungkin. Lembang Batu Rajo antara Mekah sama Taif kurang lebih sekian jam. 1000 kali. Dan banyak lagi daripada manaqib beliau. Beliau meninggalnya umur 80-an. 80 mana ni? 86 tahun beliau wafat. Jadi dari dengan beliau tidak masih nyosok, malah kalau setiap tahun haji dapatnya 60 haji. Beliau meninggal disimpulkan oleh ulama, beliau meninggal dalam keadaan mati syahid diracuni. Dia repot di zaman itu. Sebagian beliau ini termasuk yang vokal, jiwa segitu kan, vokal kebijakan pemimpin di masa itu. Jadi ada semisal gubernur di masa itu perintahkan anak buahnya melandep ke lading yang ada itu racun, digores pen, bukan yang kena hujan, digores gitu, tapi goresan dari pisau yang ada racun. Beliau tahu ngasuh ke ada digores sampai pacak melomak beliau sampai dekat ajalnya beliau ada kalimat lah yang disebutkan oleh beliau pada. Dan pimpinan ini tidak pengen nyebut namanya. Banyak sahabat yang meninggal di tangan dia. Pokoknya beda pendapat sama dia, lanjutin. Mana caironya dibuatnya meninggal. Ada yang dipenjaranya. Walhasil beliau termasuk korban daripada pemimpin tersebut. Tidak jadi susahnya, maka malahan senang ya. Kalau wong yang tidak baik zaman mana baik tapi beliau dapat keutamaan macam kita urusan Sayyidina Husain Karbala di 10 Muharram. Meninggalnya beliau di sisi ada kedoliman di situ. Di sisi lain yang meninggal karena perlakukan seperti ini, artinya beliau mati syahid. Keutamaan buat yang meninggal, keutamaan buat yang meninggal dapat pahala syahid. Jadi kalau mandang positifnya bagi korban itu positif. Wong yang dizalimi pun doanya makbul. Ada pandangan khusus kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di Litua. Litua ini tempat pemakaman kaum muhajirin. Diususkan. Alhasil itu sambungan daripada apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Hadisnya panjang,
Kemarin anak katakan maco sebagian, hadisnya panjangnya dan kita baca, habisnya kita jelaskan, lumayan ambil waktu. Jadi sambil tidak dibacakan seperti biasanya, tapi kita sambil berjalan kita baca. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Beliau menyampaikan hadis bahwasanya sami'tu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu, ada 3 orang berjalan. Salah satu nafarin memang kana qablakum, dari wong yang terdahulu, bukan di zaman sekarang. Beliau cerita tentang yang sudah lalu daripada umat terdahulu, berjalan sampai datang waktu istirahat malam biasanya, awahumul mabit ila ghar, dekati tempat didapati satu gua. Pada khuluhu, maka mereka masuk dengan sangkaan bahwa gua tersebut pacak membuat mereka nyaman istirahat. Apa yang terjadi? Fanhadarat sakhratun minal jabal. Karena gua ini biasanya di bawah, di pinggiran gunung atau bawah gunung. Tiba-tiba ada batu besar langsung nutup mulut gua tadi. Campak ketutup. Fasaddat alaihimul ghar, maka tertutup dari mereka tadi mulut gua tadi. Ketutup. Apa dia? Ini awal cerita ada 3 wong yang mendapati keadaan yang sulit, ditutup dalam gua. Nak keluar tidak pacak, batu besar digeser, tidak bisa digeser. Nak cak mana? Ya inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk atau manusia manapun sekuat apapun, kalau ketimpa suatu musibah yang menekan mereka, bahkan yang ngomongnya tidak bertuhan, berteriak Tuhan. Ingat sama Tuhan. Apa sekuat apapun, ateis ujinya tidak Tuhan itu kata, atau Tuhan berapa kok kaget beralihnya ke Tuhan siko. Tuhan 10 dah. Atau yang memang sudah kacik Tuhannya, pas dalam keadaan yang sulit. Kalau di Quran itu dicontohkan dengan seorang yang naik kapal terombang-ambing di tengah laut. Tuhannya pasti sikok, langsung minta tolong Tuhan, minta selamatkan, dan tidak banyak Tuhan berlari ke sikok. Nah ini macam ini juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam suatu keadaan dipuji, keluar tidak bisa. Kalau diembar mati. Yang tadinya nak istirahat bisa mati. Jadi apa yang akan dilakukan mereka? Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Mereka itu tadi beriman, mereka bisa dikatakan ada nisbah ilmu, ada bagian daripada ilmu, ada paham agama. Mereka mengatakan la yunjikum, tidak ada yang menyelamatkan kalian, saling ngomong, min hadhihi sakhra, dari batu besar yang menutup gua ini, illa antadullah bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul pakai apa? Sholihi a'malikum, amal kebaikan dari kalian. Mulai masing-masing ini apa dia lah. Di sini datang atau digawatnya hadis ini, sebab digawatnya hadis ini di bab niat apa? Ya niat tadi.
amal kebaikan yang bakal ditawasuli untuk menyelamatkan diri. Berarti amalnya tidak sembarangan. Amal yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala pastinya. Jadi gue mikir galau. Qala rajulun minhum. Maka pertama satu laki-laki, yang tiga kan. Rajul yang pertama, orang yang pertama mengatakan Allahumma, mulai tawasul. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, kana li abawan. Beliau mulai menyebut suatu amal yang dengan harapan kalau memang ini engkau terima ya Allah, selamatkan aku dari tempatnya. Apa itu? Yang pertama, kana li abawan syaikhan kabira. Dia mulai bertawasul, aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh, sudah tua. Wa kuntu la arzuqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku, kebiasaan aku, Al-Buk itu minum susu di sore hari. Kalau dulu makan malam itu sore. Sebab malam maghrib sudah gelap, katik lampu selesai. Katik cerita makan lagi. Jadi makannya sore hari. Nah ini beliau ni setiap hari nyari penghidupan, nyari nafkah. Sore hari nak makan susu, minum susu. Tidak minum susu, dia atau keluarganya atau apa yang wajib mungkin pembantu atau budak atau siapa, tidak mulai makan kecuali sudah nunjuk orang tua tadi makan. Itu amal bakti kepada orang tua. Nah suatu hari Nabi telah bersabda, beliau ni profesinya nyari kayu bakar. Suatu hari katik sekitar dia buyung nyawu, lambat datang balik untuk nunjuk apa ibu. Sampai apa ibunya tidur duluan. Kita lebih saja yauman falam urih alaihima hatta nama. Aku tak sampai kepada rumah nak nunjuk ke minum tadi kecuali mereka sudah tidur. Fahalabtu lahuma rabbukuhuma. Aku siapkan susu tadi dari merah susu. Orang dulu ingonannya itulah makanannya. Kacang merah, minum susunya diminum. Fawajadtuhuma na'imin, tapi ketika mawak bahan tadi, susu tadi sudah tidur. Wa karihtu an utidhuma, tapi aku karihtu makruhnya tidak suka. Aku tidak suka bangun ke mereka. Jadi jangan ditunggu oleh beliau. Fakarih itu anu kita ma wa albi qablahuma ahlan aw malan. Aku tidak galak membangun ke mereka, juga aku tidak galak minum sebelum mereka, baik aku atau keluargaku. Maka jangan hasil nunggu tadi. Ngapa? Ada sama wong tua. Ini yang mana lapar, tak tahu lagi siapa yang di depannya. Marah sebagian wong ni. Apalagi sama wong tua, jangan. Tidak boleh. Mak manolah setelannya wong tua kita di wong tua. Hatta kalau di Quran disebutkan walaupun kafir. Walaupun wong tua kita kan kafir, kita harus sopan. Kita harus percaya sama wong tua kita. Apalagi wong tua kita orang soleh, wong Islam, wong kafir pun harus bercoro. Dikecualikan oleh Al-Quran kalau dia dulu sesuatu yang menyebabkan kekufuran, baik boleh gitu, diboleh untuk tentang. Tapi selama tidak katik urusan yang bertentangan dengan syariat, bakti sama orang tua, sopan santun sama orang tua. Itu ini penyebutan hadis ini juga Rasulullah SAW pengen nunjukkan amal pertama didahulukan. Ngapa? Sebab amal-amal lain nomor sekian. Didahulukan
berbakti. Karihtu an uqidahuma wa an arbiqa qablahuma ahlan aw malan. Aku tidak suka aku bangunkan mereka atau aku minum duluan. Fala bih wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma. Maka aku tetap nunggu. Aku tetap nunggu wal qadah ala yadi, dan banyu susu tadi, cangkir susu tadi ada di tanganku. Aku menunggu bangunnya mereka hatta faraqal fajr, sampai terbit matahari. Ini tenggelam sampai terbit. Macam mana? Alangkah kuatnya Nabi yang cerita. Tak usah dibuat tak usah bingung. Emang adonnya wong yang macam ini. Ini luar biasanya. Walaupun dia tidak harus sampai macam ini ni sudah tahu istirahat digital. Kalau kita nak macam ini, nak nyontoh, tidak harus sampai tegak, sampai pada tidak. Itu kan luar biasa. Kalau kita sopan santun, ramah sama orang tu. Ini luar biasa. Hatta barakal fajr was-sibyatu yatadarawna inda badan. Sedangkan anak-anaknya tak ini apa namanya? Sod dillah wa minta bagian tadi. Bisa jadi minta hampir tertidur budak tadi. Minta dia dulu ke minum, sedangkan dia dengan amalannya dia tidak minum tadi. Faisai qadha fasyariba rabbuhuma. Bangunlah si wong tua tadi, maka diberikannya minuman tadi. Ini dipandang oleh rajul tadi, seorang yang terkurung di gua tadi. Rasanya ini amal yang paling aku andalkan kalau memang harus nak disebut lagi. Daripada kebayaan. Kaget sebelum nengok hasilnya, pertanyaannya, ngapa sampai anak nangis-nangis? Itu ulama menafsirkan daripada hukum yang terkait dengan syariat kita sekarang. Kalau syariat sekarang ini nafaqatul farad muqaddamah ala nafaqatil asal. Hukum nafkah itu nafkah kepada farad, cabang ke bawah anak, lebih didahulukan daripada ke wong tua. Kenapa? Kalau wong tua ada nyapang lagi dia, ada dulu ada siapa. Tapi kalau anak dia yang tanggung jawab. Kalau di syariat kita sekarang ini kan kita syariat dahulu. Kalau syariat kita sekarang anak dulu diutamakan. Kalau anak wajib nafkahnya baru ke wong tua. Sebab wong tua ada anak lain, ada cabangnya. Kalau si anak kita, ya kita ni lah yang ngejo. Itu syariat kita lah. Jadi jawaban oleh ulama mungkin di syariat dahulu terbalik. Wong tua dulu baru anak. Itu bisa jadi alasan disebutkannya oleh Rasulullah SAW keadaan yang seperti ini sebagai suatu fadilah, tidak kata salah. Atau ulama mengatakan tidak, budak ni bukan kena lapar minta, bukan kena nafkah wajib, tapi pengen nambah, pengen nak sesuatu yang di luar kewajiban si bapa. Makanya tidak diacuhkan. Si bapa tadi mengutamakan wong tua. Itu terjemah atau tafsiran daripada hal yang mungkin terganjal. Ngampun ala budak tadi. Tapi pandangan syariat dua-duanya diperhatikan. Diusahakan seseimbang mungkin. Seseimbang mungkin, jangan ada yang terzalimi, baik anak-anaknya atau wong tuanya. Enggak. Sudah, itu sedikit catatan. Sudah dihadapi oleh ini, dipikirkannya itu amalan yang paling dia andalkan, maka dia mengucap, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi safrah. Ya Allah, kalau amalan tadi itu
dianggap engkau terima sebagai amal yang dilakukan kerana engkau ikhlas kerana Allah Ta'ala, fafarrijana, maka farrijana. Farrij ini kalau farrij al muslimin dah, minta selamatkan, minta keluarkan dari musibah. Kalau kita dengan musibah, kita minta keluarkan dari situ, jauhkan dari situ. Itu farrij. Kalau di sini farrij di sini karena ada sofro. Farrij ini bukakan, furjah. Dari furjah itu lubang. Farrij artinya bukakan lubang untuk bisa keluar. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Karena bagus itu yang tawasul tadi Allah Subhanahu wa taala gerakkan. Itu menunjukkan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ini luar biasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada untuk batu besar yang untuk jalan tadi bergeser. Tapi geseran ini tidak cukup untuk muat wong tinggu tadi keluar. Tapi menunjukkan kabul, menunjukkan diterimanya. Qala al-akhir selanjutnya. Sudah bagian sikap selesai, yaitu bakti kepada wong tua. Yang kedua, Allahumma innahu kana ibnatu amin kanat ahabban nasi ilayya. Yang kedua, ya Allah, nyari amal yang paling diharapkannya disebutin. Ya Allah, aku punya ibnatu amin. Apa ibnatu am? Anak paman. Misal, putri dari paman. Aku demen sama dia. Demen. Dalam artian, di sini di riwayat lain diterjemahkan. Kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku demen sama dia sebagaimana laki-laki demen sama perempuan. Ini bagus untuk sekarang ni perlu diulangi kalimatnya. Sebab banyak yang nyeleneh sekarang. Ini Tino sama Lana. Normal. Selain dari itu tidak. Aku demen sama dia sebagaimana laki-laki demen sama perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha. Famtana. Apa fa'aradtuha? Aku nawarkan diri. Nawarkan diri satu waktu. Famtana'at minni. Dia tak galak sama aku. Hatta alamat biha sanatun min sinin. Sampai-sampai dalam satu waktu, satu keadaan yang menyulitkan si perempuan tadi, si misalnya tadi, waja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar. Minta tolong sama dia kemarin dipagainya tidak galak. Pas ada kesulitan, si perempuan tadi datang ke dia, ada hajat yang perlu ditunaikan oleh si laki-laki tadi. Apa? Aku unjuk berapa? 120 dinar. Berapa 120 dinar? Kurang lebih setengah kilo emas. Setengah kilo, bukan sesuatu. Setengah kilo ini. Kata saya ngapa? Ini teman. Sebelumnya ada sarannya sekarang pula. Kau bebas dari diri kau untuk aku. Tentang perbuatan yang tidak bagus, perbuatan keji. Di pikiran dia sempatan. Wong butuh. Ini setengah kilo je dia. Cuman diri kau berat. Kalimatnya paham ada dah. Sudah, wong butuh pinjam. Sekarang ini alam tu bukannya dah. Macam-macam dunia ni. Bagian malah dia gratis. Modalnya cuma cinta je dia. Gawak wong. Mak bapaknya nyago bertahun-tahun dah tahu wong kenal baru 2 menit, 3 menit. Kena gawak. Balik barang rusak. Alang kecil dunia ini. Ini setengah kilo dah. Masih bertawaran setengah kilo emas. Bukan setengah kilo daging, apa batu dah. Emas setengah kilo. Masih kerana keadaan dan itu pun zaman sebelum syariat Islam.
Jadi yo minta jaga gitu. Keluarga kita, perempuan-perempuan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ini kejadian sudah nak cak mana lagi keadaan merasa yang hajat sudah diinjuk. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai si laki-laki tadi ada iman, cuman los sedengetan be, nengok kesempatan, habis kau. Ya mungkin diingat dendam dia ditolak deh. Nah, lawan ini duit, kau padaku. Tanpa urusan yang halal tadi, sampai sudah mampu dia hatta idza qadartu 'alaiha, kata ulama, ketika dia mampu, diriwayat mengatakan fa'atu baina rijlaiha. Duduk sudah posisi lapangannya. Digawikan hal yang tidak baik tadi. Itu di satu riwayat. Di riwayat lain menyebutkan sehingga aku mampu atas dia. Artinya ada kemampuan apa ke perempuan ini. Tidak harus dalam posisi yang sedekat tadi. Walaupun dia sudah bangun juga, sudah baca apa ke ini, sudah mampu. Dia disebutkan oleh perempuan tadi. Perempuan tadi lah. Dalam keadaan mendesak, kebutuhan yang luar biasa, yang sudah setuju dengan perjanjian tadi, tapi pas sudah keadaan tak memungkinkan lagi, si perempuan tadi mengingatkan kata perempuan tadi apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tafuddal khatim illa bihaqqi. Jangan ini umpamaan cincin, jangan pakai cincin kecuali dengan haknya, dengan mahalnya, dengan caranya. Kalimatnya harus luar biasa. Ini menunjukkan ini nih berkelasnya di masa itu lah. Dengan setengah kilo emas tadi masih bergo nyawa, tidak kalah bersegang. Dan kedua ada kalimat dari perempuan ini yang menunjukkan bukan kehendak hati dia. Keadaan yang macam ini. Dia tidak gitu dengan keadaannya ini. Dia ingatkan si laki-laki tadi langsung tersentak. Fansaraftu anha, aku langsung berbelok. Yang sekarang ini tak tahulah. Tidak perlu dihadapkan kalimat-kalimat macam ini. Kalau ini beliau langsung belok. Fansaraftu anha, aku langsung berpaling darinya, wahia ahabbun nasi ilayya. Sedangkan dia aku ini nih temannya gitu. Dengan kesempatan yang luar biasa yang memungkinkan, bukan kerana tidak mampu, sangat mampu, berpaling dia. Wa taraktu dhahab allati a'taytuha, dan juga yang setengah kilo tadi ketinggal dulu. Baiklah, sangat dibatalkannya emas, baiklah. Perempuan tadi tidak dipakai, tidak disenggol. Luar biasa. Allahumma, sudah di sini tempat. Ya Allah, kalau engkau anggap amal tadi sebagai kebaikan yang kerana engkau lillahi ta'ala, fafarrij anna ma nahnu fi. Ya Allah, geser dia batu besar tadi. Fanfarajatis safar. Wa annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser tapi belum terbunuh. Belum pacak keluar juga masih. Dua sebab ini cukupkan 3 penghuni ni. Dua sudah berhasil. Maka selanjutnya yang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, aku nyewa seorang banyak daripada ini yang pegawai. Wa ataituhum ajrahum. Aku sudah bagikan upah mereka ghair rajul, kecuali si kaum. Tarakal ladzi lahu wa dhahab. Dia meninggalkan upah dia, sudah ditinggalkannya. Nah, upah tadi fasammartu ajrahu hatta kasrat minul amwal. Upah dari sebagian banyak pegawai tadi sikok tidak dimbeknya upah tadi ditinggalkannya. Nah, upah tadi oleh si penyewa tenaga tadi dikembangkannya. Tahu berapa
berapa jumlah lah. Dikembangkannya sampai banyak harta tersebut. Faja'ani ba'dahin, si pegawai tadi datang satu waktu kali lagi butuhnya kali datangnya, aku kemarin tak ambil upah. Jadi dia datangnya ini setelah waktu yang lama, sebab dari upah tadi jadi banyak hartanya. Faja'a ba'dahin faqala ya Abdullah ati ilai ajri. Wahai Abdullah, hamba Allah, upah tu kemarin minta. Fakultu lahu, maka dijawab oleh si pengupah tadi yang ambil upah tadi, kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam warati. Ada harta tidak sedikit, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada budak, itu punya kau. Hebat. Jadi yang punya, yang nyewa tenaga tadi itu dikembangkan upah tadi sampai dengan banyak. Faqala ya Abdullah la tasasibi, kata pegawai tadi, aku minta upahku, tak usah moyo. Ngapa tunjuk ada unta, ada kambing, ada apa saja, itu punya kau kan, bukan punya aku lah, upahku cuma sekian gitu. Pokok tu lah asasibi, aku tidak. Bahasa Palembang tidak moyo kau, benarnya punya kan? Punya kau. Itu sudah ambil kan? Ambil kan? Kalau oleh si pegawai tadi sudah, kalau memang kambing, sapi, unta, hamba saya itu punya aku, kau kembangkan pada aku, ya sudah, ambil kan? Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Mana yang disebut punya dia, dimbeknya kalau katik sisa. Apa kasih dah, nampaklah sebagian, tidak kawak juga. Digawaknya kan? Galau. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhika fafurja'na ma nahnu fihi. Maka di si penyewa tenaga tadi yang di dalam gua tadi, ya Allah, kalau memang usaha aku dari yang jumlah sedikit tadi aku banyak tu dimbek oleh dia, dan hal itu engkau ridhoi, ya Allah, geser ke batu besar depan gua tadi. Bang kharajatis sakhra fa kharaju yang gesernya kira-kira dengan 3 amal tadi biasa ini. Nah, catatannya urusan yang ketiga tadi itu ada lu. Catatannya apa? Yo tidak mutlak atau terlepas baik duit uang ni baca dia lah, tidak. Syariat bab muamalah ada hukum yang harta uang tak boleh dibagi, tak boleh ditasarrufkan, tidak boleh dibuat transaksi. Harta uang tetap harta uang, titipan haram dibagi. Nah ini macam mana? Ini karena syariat sebelumnya bisa jadi ulama membagi, bisa jadi syariat sebelumnya membolehkan itu, sekarang tidak, mengharamkan maki duit uang yang bukan milik dia, dibuat transaksi haram, hukumnya tidak sah transaksinya. Nah terus ini itu tadi bisa jadi kalau nak diterapkan dengan syariat kita, bisa jadi upahnya tadi upah bintimah katanya, bukannya cash tapi diutang. Masih diutang sama dia, berupa belum apa bahasanya, transaksi bintimah. Apa bintimah? Ya macam utang lah, utang bukan pembayaran cash. Nah kalau diutang ini kan belum ada majasnya, dibayar juga bisa sah ketika sudah dipegang oleh si yang berhak. Kalau yang berhak dalam megang baru pindah kepemilikan. Kalau belum pindah, belum dipegang, belum diterima oleh yang berhak, maka duitnya masih abstrak, masih tercampur sama dia. Nah masih pacak dia, mengelolanya masih pacak. Kenapa? Karena belum terpisah buat dia tadi. Beda keadaannya sama yang sudah nyekel duit uang lain, nak diolah tak boleh kecuali izin si pemilik. Itu bedanya tadi ya.
Kalau memang nak dibawa ke syariat gitu ini bisa jadi itu tadi transaksi fitimah tadi. Transaksi pembayarannya ini tidak cash, tidak langsung tapi itu utang. Maka dan dijelaskan oleh ulama juga kenapa jadi amal baik, kenapa jadi hal yang bisa membebaskan dia dari kesulitan. Karena yang wajib bagi dia maya itu sekedar rupa. Tapi ngapa dikembangkannya baik hatinya dia tadi, ikhlasnya dia untuk berbuat baik dikembangkannya dan timbanya sebagai tabarruk, sebagai pemberian, sebagai pemberian untuk si pegawai tadi. Makanya perbuatan tersebut jadi besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya tiga tadi itu ikhlas ya niatnya ikhlas ya yang menjadikan pengalaman di Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na